Selamat ketemu lagi di pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi untuk hari ini materi yang akan kita pelajari itu adalah kebugaran jasmani. Ya, jadi kebugaran jasmani. Jadi kalau kita berbicara masalah kebugaran jasmani, sudah barang tentu kita tidak lepas dari bagaimana caranya atau bagaimana usaha kita untuk mendapatkan jasmani yang bugar. Nah, misalnya kalau kalian sebagai siswa misalnya di sekolah dari pagi bangun, kemudian kalian masuk ke sekolah, kemudian kalian melaksanakan segala aktivitas yang ada di sekolah, itu namanya kegiatan rutinitas kalian sebagai siswa. Nah, setelah kalian pulang sampai di rumah, kalian bisa masih membantu orang tua. Ya, artinya kalian bisa melakukan aktivitas setelah kalian sudah melakukan aktivitas rutinitas kalian. Berarti kalian masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Nah, itu namanya kalian dikatakan orang yang bugar. Jika kalian tidak bugar, tanda-tandanya bila kalian hanya melakukan rutinitas saja, kalian sudah merasakan kelelahan atau kecapean atau merasa sakit di antara tubuh kalian. Apakah yang sakit itu otot kaki kalian, otot tungkai kalian, atau otot lengan kalian, atau otot perut kalian, berarti kalian itu tanda-tandanya kalian itu belum dikatakan bugar. Ya, di sekolah baru kalian disuruh lari aja sedikit, sudah kakinya sakit, besoknya sudah tidak bisa jalan. Disuruh angkat bangku saja sebentar, hanya beberapa bangku saja memindahkan dari tempat A ke tempat B misalnya, kalian besoknya sudah lengannya terasa sakit atau perutnya terasa sakit dan kaku. Itu menandakan bahwa kalian itu belum bugar. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, sudah barang tentu kebugaran itu tidak datang dengan sukamerta. Jadi pasti ada lewat tahapan-tahapan latihan itu untuk mencapai kebugaran seseorang. Nah, bagaimana bentuk latihan? Di sini kita akan membicarakan bentuk latihan untuk mencapai jasmani yang bugar. Nah, ingat bentuk latihannya. Ya, bagaimana bentuknya? Biar tubuh kita atau jasmani kita selalu dalam keadaan bugar. Nah, kita akan lihat beberapa macam gerakan. Di sini Pak akan memberikan beberapa macam gerakan atau bentuk gerakan untuk bisa mencapai atau mendapatkan tubuh kita, otot kita tidak sakit jika melakukan suatu kegiatan yang agak lebih, supaya kita bisa masih memiliki tenaga cadangan, badan kita tidak sakit dan masih bisa melakukan aktivitas berikutnya sampai kalian di rumah datang dari sekolah. Itu maksudnya ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian lihat kegiatan atau gerak-gerak berikutnya, beberapa bentuk latihan untuk mencapai agar jasmani itu menjadi bugar. Silahkan ikuti video ini sampai habis. Jadi yang pertama yang ingin Pak perkenalkan yaitu caranya untuk melatih kekuatan otot perut. Ya, jadi untuk melatih kekuatan otot perut, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melakukan sit up atau tidur bangun. Ya, jadi caranya tangan dikaitkan kemudian ditaruh di belakang kepala. Ya, tujuannya dikaitkan adalah untuk melindungi kepala bagian belakang sehingga kepala tidak langsung menyentuh lantai. Ya, atau kalau kalian melakukan di rumput berarti otak belakang kalian tidak langsung menyentuh lantai atau menyentuh rumput atau menyentuh tanah kalau kalian melakukan di tanah, di lantai atau di rumput. Jadi yang menyentuh adalah ini ya, kaitan tangan kalian yang berada di belakang kepala kalian. Itu yang bisa menyentuh lantai, tanah atau rumput ya. Jadi setelah kalian bangun, tarik kepala bagian belakang ini lewat kedua tangan, kemudian sikunya ini menyentuh lutut satu, kemudian tidur lagi, kemudian dua, menyentuh lutut ya. Jadi coba perhatikan, jangan lain-lain bagaimana cara melakukan sit up ya. Jadi kaki diterlentangkan, kemudian kepala diturunkan, dilepaskan, jadi badan terlentang seperti ini. Jadi turun satu, ini menyentuh lutut kiri, ya. Jadi tidur lagi, dua. Sekarang siku ini menyentuh lutut yang lagi satu silang, ya. Jadi begitu seterusnya, tiga, turun lagi, empat, ya, lima,
Nah, begitu seterusnya. Itu namanya gerakan sit up yang tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot perut. Ya. Jadi kalau sudah otot perutnya kuat, kalau kalian melakukan gerakan apapun yang memerlukan kekuatan otot perut, jadi perut kalian tidak akan terasa sakit. Dan ini bisa dilatih untuk menghindari perut yang buncit. Jika kalian yang punya perut buncit, itu perutnya besar, itu karena apa? Lemak yang tersimpan di bawah otot perut kalian. Itu bisa dibakar dengan melaksanakan gerakan sit up atau tidur bangun. Sehingga kalian tidak akan memiliki otot perut yang banyak lemaknya. Ya, perutnya akan datar terus, ya, jadi tidak akan buncit perutnya. Dan otot perutnya juga akan kuat. Ini dilakukan rutin minimal 3 kali dalam seminggu. Ya, pasti kalian memiliki otot perut yang bagus, yang kuat dan tidak buncit. Itu tujuannya adalah gerakan sit up, menguatkan otot perut. Ya, ingat, latih sit up untuk membuat perut tidak buncit dan otot perut menjadi kuat. Ya. Sekarang kalian perhatikan adalah gerakan caranya atau bentuk gerakan untuk melatih kekuatan otot tungkai. Ya. Itu namanya adalah squat jump. Ya, squat jump. Bagaimana cara melakukan biar otot tungkai kalian atau kaki bagian belakang, ya, itu tidak sakit jika kaki kalian gunakan untuk lari, untuk jalan, ya. Nanti kalian tidak akan merasakan sakit. Bagaimana caranya melatih? Bagaimana bentuk latihannya? Itu adalah dengan cara squat jump. Ya, bagaimana caranya? Coba perhatikan. Ya, dari kalian berdiri seperti ini, kemudian tangannya sama di belakang kepala, kemudian kakinya, satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Kemudian kalian jongkok, kemudian kalian melompat sampai badannya lurus ke atas. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi itu namanya gerakan squat jump. Itu namanya gerakan squat jump untuk melatih kekuatan otot tungkai. Jadi kalau tungkai kalian ingin kuat, caranya melatihnya adalah dengan cara squat jump. Ya, itu caranya. Sehingga kaki kalian disuruh lari, disuruh jalan santai, tidak akan merasa sakit. Ingat, itu caranya melatih. Ya, jangan salah. Kalau salah cara berarti kalian tidak akan mendapatkan otot tungkai yang kuat. Ingat seperti yang tadi, ya, dari jongkok, tangannya di belakang kepala, satu kakinya di depan, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Ya, jadi setelah itu kalian melompat 1, ya, kemudian lagi silang 2, ya, ingat sampai lurus ke atas. Jangan baru setengah kalian sudah turun. Ya, ingat itu, jangan salah melakukan. Sehingga tujuan yang kalian ingin capai tidak akan tercapai kalau caranya salah. Ya, ingat itu. Cara berikutnya adalah untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Nah, jadi otot lengan dan bahu. Nah, jadi bagaimana caranya melatih? Bila ketika kita melakukan kegiatan yang memerlukan otot lengan kita tidak terasa sakit. Jadi masih kuat melakukan aktivitas otot lengan, bahunya juga tidak akan sakit. Walaupun kalian melakukan dengan jangka waktu yang agak lama, yang agak panjang. Jadi otot lengan dan bahunya tidak akan terasa sakit. Nah, bisa dilatih dengan cara bentuk latihannya adalah push up. Ya, push up. Kalian sudah sering mendengar push up, tetapi push up-nya yang benar. Jangan salah. Kalau push up-nya salah, kalian tidak akan mencapai tujuan kalian latihan, yaitu mencapai kekuatan otot lengan dan bahu. Ya, coba perhatikan. Ya. Tangannya boleh dikepalkan, boleh dibuka. Ya, Pak, pakai yang buka saja. Ya, jadi seperti ini. Jadi tangannya keduanya diluruskan, 1 turun badan seluruhnya, kemudian naik. Ya. 2, nah, turun badannya seluruhnya, kemudian naik. Nah, 3, 4. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi itu caranya melatih untuk mencapai kekuatan otot lengan dan bahu. Ya, silahkan dipilih. Jadi itu cara melatih untuk mencapai kekuatan otot lengan dan bahu. Ya, harus dilatih secara rutin, jangan melakukan hanya sekali, minimal 3 kali dalam seminggu. Ya, baru kalian mendapatkan
kekuatan otot lengan dan bahu. Jadi kapanpun kalian pakai, lengan kalian seketika spontan, dengan kalian tidak akan sakit besoknya. Malah kalian senang untuk melakukannya. Ya, itu. Ingat caranya yang benar. Jadi cara untuk melatih berikutnya adalah kita melatih kelincahan biar tubuh kita itu lincah. Ya, bagaimana caranya melatih? Ada caranya melatih. Itu namanya shuttle run atau lari bolak-balik. Ya, shuttle run. Apa sarananya? Sarananya kalian ambil saja batu. Nah, ya, ambil saja batu. Ini batu Pak punya batu 10. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Nah, jadi kita hanya memindahkan batu ini saja. Ya, jaraknya kurang lebih minimal 5 meter. Ya, 5 meter dari kita menaruh batu, kemudian kita memindahkan batunya ke sini. Kita taruh batunya di sana, atau sebaliknya, kita taruh batunya di sini, kita larinya dari sana. Ya, jadi kita akan coba, kita akan taruh batunya di sana, di ujung sana. Ya, jaraknya minimal 5 meter. Kalau lebih panjang, maksimal itu 10 meter. Ya, bisa ditaruh batunya ini. Ya, kita taruh aja batunya. Ya, kita taruh batunya di sini. Ya, kita sudah menaruh batunya di sana. Kemudian kita startnya kita di sini. Ya, kita akan memindahkan batu itu yang jumlahnya 10. Ya, yang jumlahnya 10 itu. Kita akan memindahkannya. Ya, jadi seperti itu. Kalian start dulu. Siap. Inilah cara untuk melakukan shuttle run atau lari bolak-balik. Ya, jadi lari secepat-cepatnya. Ya, ini geraknya perlambat biar kalian lebih mudah untuk memperhatikan gerakan itu secara benar. Ya, sebenarnya ini adalah larinya cepat, secepat-cepatnya kalian bisa lari. Kemudian lihat, perhatikan, dia ngambil batu sambil ngerem, baru bisa ngambil batu. Kemudian dia lari sekencang-kencangnya, kemudian menaruh kembali batu itu dengan cara mengerem. Nah, begitu terus dilakukan sampai batu ke-10 itu pindah tempat. Ya, jadi dia lari cepat, kemudian ngambil, kemudian balik lagi, lari secepat-cepatnya, kemudian menaruh kembali batu yang telah diambil itu. Ya, perhatikan dengan seksama caranya melakukan. Ya, Pak perlambat supaya kalian lebih mudah untuk melihat cara melakukan shuttle run atau lari bolak-balik, sehingga tujuannya tercapai, yaitu untuk mendapatkan kelincahan. Ya, perhatikan dengan seksama. Ya, jadi seperti itu caranya. Jadi itu caranya. Ya, caranya melatih seperti itu. Sampai batu yang di sana habis. Ya, kepindahkan di sini. Ya, batunya ke 10 itu. Itu adalah cara latihan untuk melatih kelincahan dengan shuttle run. Ya, silahkan dicoba gerakan itu untuk tubuh kalian biar tetap lincah. Nah, jadi itu caranya melatih kelincahan. Jadi dengan cara memindahkan batu, tapi larinya cepat ya. Jangan diikuti Pak tadi. Pak tadi larinya agak lambat, tapi kalian ingat, karena Pak memberikan contoh, tapi kalian ingat larinya yang cepat. Lari cepat, kemudian ngerem. Ya, untuk bisa ngambil batu kalian ngerem, kemudian kalian ngambil batu, kemudian lari lagi cepat secepat-cepatnya, kemudian ngerem lagi untuk bisa naruh batu. Nah, seperti itu terus. Ya, lari cepat ngerem ambil batu, lari cepat ngerem naruh batu. Nah, jadi seperti itu, larinya dengan secepat-cepat kalian lari. Silahkan lari secepat-cepatnya. Bagaimana orang lari cepat bisa ngerem, bisa ngambil batu, kemudian bisa lari cepat, bisa ngerem, bisa naruh batu, begitu terus sampai batu itu habis ke 10-nya. Ya, itu berarti nanti kalian melakukannya minimal 3 kali dalam seminggu. Kalian akan mencapai atau mendapatkan kelincahan dari proses latihan ini. Itu efeknya.
kalian akan lincah. Tanpa kalian sadari, kalian akan lincah. Kalian hanya melakukan rutin itu saja gerakannya, tidak memerlukan sarana yang sulit. Itu sederhana, batu saja di rumah. Kalau kalian punya batu atau pecahan genteng atau tutup botol, kalian ambil di rumah, kemudian kalian pergunakan sarananya untuk latihan untuk mencapai kebugaran. Salah satunya adalah kelincahan. Ya, ingat itu cara yang paling mudah selama kalian berada di rumah, selama stay at home. Ya, kalian bisa melakukan dengan cara itu. Nah, jadi itu silahkan kalian ikuti cara latihan itu, tapi ingat caranya yang benar. Kalau kalian melakukan dengan cara yang salah, sudah barang itu kalian tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalian menginginkan kelincahan, kalian tidak akan mendapatkan karena cara kalian melakukan salah. Ingat, caranya yang benar. Itu yang Pak pesankan. Itu adalah beberapa bentuk gerakan untuk mencapai kebugaran jasmani. Itu baru beberapa, ya, masih banyak lagi, ada 10. Itu baru 4 itu. Ya, untuk melatih kekuatan otot lengan, untuk melatih kekuatan otot perut, untuk melatih kekuatan otot tungkai, dan untuk melatih kelincahan. Itu baru 4. Ada 10. Jadi kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini silahkan kalian simak itu dengan baik sampai videonya habis ya, sehingga kalian bisa melatihnya di rumah selama kalian stay at home. Jadi nanti begitu kalian ke sekolah, kalian tetap bugar, tidak loyo, disuruh melakukan aktivitas, badannya tidak sakit, tungkainya tidak sakit, lengannya tidak sakit, perutnya tidak sakit. Jadi kalian fit begitu nanti sekolah sudah dibuka dalam PTM ya, tatap muka. Jadi kalian karena sekarang belajar di rumah, silahkan kalian ikuti cara-cara itu. Yang kalian tidak keluar dari rumah, tapi tubuh kalian bugar nanti begitu kalian sampai di sekolah. Ya, itu ingat. Tetap semangat dan kita akan bertemu di materi berikutnya. Semangat!